itu? Gimana lagi? Duitnya? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPR di Kabupaten Tanggamus secara resmi menerima dokumen Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Penyerahan dokumen krusial tersebut dipaparkan langsung oleh Bupati Tanggamus, Dr. Randus Haji Muhammad Saleh Asnawi, Magister Sains, Magister Hukum, dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama gedung DPRD setempat, Senin 22 Juni. Rapat tertinggi legislatif tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Tanggamus, M. Rangga Putra Hakim. Berdasarkan laporan kehadiran yang dibacakan Sekretaris DPRD Tanggamus, Andi Gunawan, sidang dinyatakan sah dan memenuhi quorum karena dihadiri oleh 30 dari total 45 anggota Dewan. Sementara 15 anggota lainnya dinyatakan berhalangan hadir dengan rincian 1 orang sakit dan 14 orang izin. Pantauan di lokasi agenda penting ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Agus Suranto, jajaran unsur Forkopimda, Kepala Perangkat Daerah Camat, serta sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat Kabupaten Tanggamus. Dalam nota pengantarnya, Bupati Saleh Asnawi menegaskan bahwa pengajuan Ranperda ini merupakan bentuk kepatuhan pemerintah daerah terhadap regulasi yang berlaku. Regulasi tersebut yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Berkas laporan pertanggungjawaban ini diserahkan setelah melewati proses audit resmi oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pada kesempatan itu, Saleh Asnawi juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Tanggamus mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTPE dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung untuk yang kedua kalinya secara berturut-turut. Realisasi anggaran di hadapan forum sidang, Bupati memaparkan secara rinci capaian realisasi keuangan daerah sepanjang tahun anggaran 2025. Pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus dilaporkan terrealisasi sebesar 1,641 triliun rupiah atau mencapai 95,48% dari target fiskal yang dipatok sebesar 1,719 triliun rupiah. Sementara itu dari sektor belanja daerah, Pemkab Tanggamus menyerap anggaran sebesar 1,559 triliun rupiah. Angka penyerapan ini setara dengan 91,61% dari total pagu anggaran belanja yang dialokasikan sebesar 1,702 triliun rupiah. Melalui perbandingan angka pendapatan dan belanja tersebut, neraca keuangan pemerintah Kabupaten Tanggamus mencatatkan surplus anggaran sebesar 81,84 miliar rupiah. Selanjutnya, setelah dikalkulasikan dengan pembiayaan neto yang berada di angka minus 16,64 miliar rupiah, pemerintah Kabupaten Tanggamus resmi membukukan sisa lebih pembiayaan anggaran atau CLPA tahun anggaran 2025 sebesar 65,20 miliar rupiah. Di akhir pidatonya, Bupati berharap agar jajaran legislatif dapat segera menjadwalkan pembahasan draft Ranperda ini melalui mekanisme komisi maupun badan anggaran. Langkah ini diharapkan dapat segera membuahkan persetujuan bersama sesuai dengan lini masa regulasi yang ditetapkan demi keberlanjutan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di bumi Begawi Jejama. Di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus, yang kami hormati, tokoh masyarakat, pimpinan partai politik, organisasi kepemudaan, LSM, insan pers, dan undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2025. Senin 22 Juni 2026 dimulai. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, acara selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan rapat
Kepada yang terhormat Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Tagamus, Bapak Emraga Putra Hakim, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanggamus, Bapak Kapolres, yang dalam hal ini diwakili Bapak Yusuf, Bapak Dandim, diwakili oleh Bapak Dandim Pulau Bapak Masyur, Ketua Kementerian Agama, yang diwakili Bapak Muhammad Dasir, Bapak Sajari, yang diwakili Ustaz Idrudek Adriansah Askor. Terima kasih Bapak kehadirannya. Yang kami hormati para asisten, para staf ahli bupati, tenaga ahli DPRD. Yang kami hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Tanggamus, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bagian Camat se-Kabupaten Tanggamus. Yang kami hormati lembaga swadaya masyarakat, insan pers, para undangan serta hadirin yang kami hormati. Sebelum rapat paripurna ini dibuka, kami persilahkan kepada Saudara Sekretariat Dewan, saya ulangi, Saudara Sekretaris Dewan, untuk melaporkan kehadiran anggota Dewan yang terhormat serta membacakan surat-surat masuk. Disilakan. Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus hari Senin tanggal 22 Juni 2026 waktu 13.00 WIB sampai dengan selesai acara rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Jumlah anggota 45 orang, hadir 30 orang, tidak hadir 15 orang, dan keterangan 1 orang sakit dan 14 orang izin. Surat masuk. Kabupaten Tanggamus, Kota Agung, 30 Januari 2026, nomor 090/641/43/2026. Sifat penting. Hal pemberitahuan pinjaman daerah. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung. Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanggamus, pemerintah daerah memang perlu untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam pembiayaan pembangunan melalui skema pinjaman daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan beberapa pertimbangan sebagai berikut. 1. Romawi. Pada dokumen rancangan keuangan PPAS tahun anggaran 2026 terdapat klausul bahwa pemerintah Kabupaten Tanggamus berencana mengajukan pinjaman daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung sebesar 65 miliar rupiah, serta masih terdapat kewajiban pembiayaan utang daerah pada PT Sarana Multi Infrastruktur dalam kurun bersama sampai dengan bulan Maret tahun 2027. 2. Romawi. Berdasarkan poin 1 Romawi di atas, pemerintah Kabupaten Tanggamus telah melaksanakan audiensi terkait pinjaman daerah bersama PT Sarana Multi Infrastruktur dalam kurun Persero pada tanggal 9 Januari 2026 di gedung kantor PT Sarana Multi Infrastruktur Persero, Jakarta, dengan hasil audiensi sebagai berikut. A. Perjanjian pinjaman antara pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan PT Sarana Multi Infrastruktur nomor PERJ strip blok
07 garis miring SMI garis miring 1221 tanggal 29 Desember 2021 pasal 14 yang menyebutkan bahwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT Sarana Multi Infrastruktur terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terhutang oleh pemerintah Kabupaten Tanggamus kepada PT Sarana Multi Infrastruktur, maka pemerintah Kabupaten Tanggamus dilarang mengadakan perjanjian kredit atau pembiayaan atau perjanjian apapun yang dapat menimbulkan kewajiban pembayaran kecuali fasilitas pembiayaan atau pinjaman lainnya dari PT Sarana Multi Infrastruktur. B. Bunga pinjaman yang relatif ringan yaitu sebesar 6,0% per tahun, sehingga memperbesar DSCR dalam kurung rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pembiayaan utang daerah tutup kurung. C. Tingkat suku bunga pada pinjaman kepada PT Bank Pembangunan Daerah Lampung sebesar 9,5% per tahun, berlaku tetap selama jangka waktu pinjaman dalam kurung surat penawaran pinjaman daerah pemerintah Kabupaten Tanggamus dari PT Bank Pembangunan Daerah Lampung tutup kurung. Sedikit tentang apa sudah disampaikan Pak Sekran barusan. Pertama, kaitannya dengan pengalihan dari Bank Lampung ke PT SMI. Konkretnya, suratnya kan Januari itu Pak Sekran. Kita sudah berapa kali paripurna, kenapa baru dibacakan? Lebihnya kita kan sudah bersepakat tanpa embel apa-apa dibangga tentang pinjaman ke Bank Lampung tersebut. Pengalihannya termasuk regulasi pinjaman di Bank Lampung kan sudah dipaparkan oleh TAPD waktu itu, 3 tahun presentasi dan lain sebagainya. Nah, di pengalihan SMI ini kita kan nggak ada pemberitahuan berikutnya. Nah, seyogianya teman-teman khusus di Bangka, kita akan mempertanyakan izin Pak Bupati, Wakil ke TAPD. Ini bentuk kelalaian atau apa? Karena jujur Pak Bupati, kami anggota DPR bahkan ketemu teman-teman SMI itu di lapangan. Ini kok SMI nanti yang di bawah, bukan Bank Lampung. Nah, satu itu. Yang kedua, regulasi pembayaran skemanya bagaimana, akan dibayarkan dari mana, kan di SMI kita waktu itu dipaparkan total full. Maka seyogianya izin pimpinan agar dan anggota DPR kita berhak mempertanyakan pengalihan dari Bank Lampung ke SMI ini. Sekali lagi, tidak ada unsur apapun. Sekali lagi saya ulang, tidak ada embel-embel apapun. Kita semangat kita satu. Begitu Pak Bupati menyampaikan bahwa kita akan pinjaman dengan segala istikharahnya beliau untuk pembangunan infrastruktur, kita sepakat setuju untuk masyarakat Kabupaten Tanggamus. Tapi secara regulasi kami akan tetap mempertanyakan. Izin pimpinan. Terima kasih. Izin pimpinan Pak Bupati. Kita bukan bicara setuju tidak setuju, karena persetujuan pinjaman itu sudah kita tuangkan di dalam KUA dan RAPBD. Hanya mekanisme yang kita sayangkan itu mekanismenya Pak Bupati. Surat ini tanggal 30 Januari diterima oleh DPRD menurut keterangan tanggal 11 Februari. Sudah berapa kali paripurna belum disampaikan, padahal sifat surat itu penting, belum disampaikan. Nah, kalau tahap awal, perencanaan awal sudah disampaikan paparannya terkait dengan mekanisme pinjaman, proses pinjaman terhadap Pak BBD. Nah, kami Badan Anggaran berharap dari TAPD juga mengangkat ini, menjelaskan ini, berapa lama, berapa angsuran kita setiap tahunnya. Kalau terkait dengan bunga itu luar biasa, ada penurunan dari
kemudian Bank Lampung 9,5%, kalau SNP ini, PT SNP ini hanya 6%. Jadi itu kami mohon maaf kalau berarti hanya miss antara sektor dengan PAPD terkait dengan ini dan miss antara sektor dengan pimpinan DPR. Demikian pimpinan, terima kasih. Jadi terkait pinjaman dari PT SMN ini kan ini sudah ramai di media. Jangan sampai ini bola patasnya ke DPR. Jadi saya minta ini perlu di konfirmasi yang ini biar jelas. Karena jangan sampai kami seolah-olah tutup mata dengan persoalan ini. Sebetulnya ini harus dibahas di DPR. Jadi harapan saya hari ini tolong dikonfirmasi di ruang yang terhormat ini, karena di sini sudah ada media segala macam di ruang ini. Itu aja pimpinan, terima kasih. Pertama, terkait pinjaman daerah ke SMI. Sepertinya yang layak menjawab ini adalah Pak Sekretaris Daerah selaku pimpinan PAPD. Nah, jadi beliau berhalangan. Jadi untuk Pak Farid, kita akan panggil PAPD dan kita akan agendakan dalam waktu yang secepat-cepatnya minta penjelasan beliau. Karena ini ranahnya di Bapak Sekda. Dan agenda kita hari ini adalah penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan PAPD. Jadi di luar konteks sepertinya untuk penjelasan yang terlalu waktu terlalu lama. Disepakati ya? Baik, saya lanjutkan. Dari laporan kehadiran anggota Dewan yang terhormat tadi, diketahui 30 orang anggota Dewan hadir dalam rapat paripurna ini. Dengan demikian, rapat paripurna memenuhi quorum. Terima kasih kepada saudara Sekretaris Dewan yang telah melaporkan kehadiran anggota Dewan yang terhormat serta membacakan surat-surat masuk. Sama-sama sudah kita sepakati. Hari ini tolong Pak Sekwan dibawakan surat kepada tim PAPD, dijadwalkan bersama dengan pembahasan mulai tanggal 23 Pak. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus masa persidangan 3 tahun sidang 2026 dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2025. Dengan ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dalam paripurna yang kami hormati, puji syukur kita dapat hadir di ruang sidang ini dalam keadaan sehat walafiat. Menolak Bupati Tanggamus dalam suratnya nomor 900 2026 tanggal 12 peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan DPRD. Dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor bersama ini disampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus. DPRD Kabupaten Tanggamus menetapkan rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran Bupati Tanggamus. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2025. Silakan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanggamus. Yang saya hormati Wakil Bupati dan para anggota Pemerintah Kabupaten Tanggamus, para staf ahli Bupati dan asisten sekretaris daerah Kabupaten Tanggamus, para kepala daerah, perangkat daerah, kepala instansi vertikal dan camat Kabupaten Tanggamus yang hadir, saya hormati.
Pelanggan sidang paripurna yang berbahagia. Mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat taufik dan hidayah pada hari ini kita masih disempatkan untuk hadir di sini dalam keadaan syarafiat guna mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Kampus dalam rangka penyampaian Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kampus tahun anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampus. Salam dan salam saudara-saudara kita yang besar Muhammad SAW betul-betul sahabat-sahabatnya dan dia sendiri kawan-kawan dan sahabat yang hadir sahabatnya yang bersepakat. Amin. Saudara pimpinan dan presiden paripurna yang hormat, saya hadir di berbahagia. Penyampaian pertanggungjawaban yang kami sampaikan itu merupakan amanah pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan kepada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilakoni laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nantinya rancangan peraturan daerah ini dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Dan seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 29 Mei 2005 pemerintah Kabupaten Kampus mendapat opini wajar tanpa pengecualian berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kampus tahun 2025 oleh BPK Perwakilan Daerah Provinsi Lampung. Raihan BPK ini adalah raihan 2 kali secara berturut sejak kami menjadi kepala daerah. Dan ini merupakan buah kerja dari seluruh perangkat daerah termasuk DPRD dan masyarakat. Sidang paripurna yang terhormat, anggaran pendapatan belanja daerah pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sehingga anggaran daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses perencanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, kemajuan serta keberhasilan berbagai kegiatan baik yang berhubungan dengan tugas-tugas pemerintahan maupun tugas-tugas pembangunan dapat pula tercermin dalam perkembangan keuangan. APBD Kabupaten Kampus tahun anggaran 2005 ditetapkan dengan Perda Kabupaten Kampus Nomor 11 Tahun 2024 tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2025. Sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Kampus Nomor 11 Tahun 2005 tentang anggaran pendapatan daerah perubahan tahun anggaran 2005. Terdapat beberapa alasan mendasar dilakukan perubahan atas APBD Kabupaten Kampus tahun 2005. Pertama, karena sejak ditetapkan Perda Kabupaten Kampus Nomor 11 Tahun 2004 tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2005 telah terjadi sebagai perubahan dan perkembangan pada asumsi yang digunakan dan mempengaruhi pada pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2005 secara keseluruhan. Kedua, dalam rangka mengamankan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2005 perlu dilakukan penyesuaian kembali atas beberapa target sasaran pendapatan daerah, belanja daerah, serta kebutuhan dan sumber-sumber pembiayaan anggaran sehingga menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kampus tahun 2005. Hadirin yang paripurna yang saya banggakan, syukur alhamdulillah target keuangan yang telah ditetapkan pada perubahan APBD tahun 2025 telah dapat dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan capaian realisasi pendapatan sebesar 1.641.658.431.522 rupiah 67 sen atau
mencapai 95,45%. 1.219.257.254,45 pada belanja daerah Kabupaten Tanggamus ditetapkan anggaran 1.752.350.312 dan realisasikan sebesar 1.599.839.997 Dengan realisasi pendapatan belanja daerah tersebut, maka terdapat surplus anggaran sebesar 81.252.435 Total pembiayaan neto sebesar minus 16.643.086.942 rupiah 41 sen. Maka sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar 65.202.165.488 rupiah 5 sen. Mengenai biaya yang lebih terperinci, saya persilakan pada pimpinan dan anggota sidang paripurna yang hormat untuk memeriksa dan membahas perkara ini beserta wakilnya yang pada hari ini secara resmi saya sampaikan kepada saudara ketua dewan dalam sidang paripurna yang hormat sebagai bahan pembahasan lebih lanjut. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sedikit menggarisbawahi apa yang telah disampaikan oleh yang terhormat teman-teman anggota DPR terkait dengan pinjaman yang semula di PPB dialihkan ke SEMI. Prinsip saya pada saat itu memang diminta pertimbangan oleh mereka, oleh pihak terkait, pejabat terkait. Saya hanya satu prinsip, bahwa pinjaman ini adalah untuk kepentingan masyarakat, untuk pembangunan, kepentingan hidup Tanggamus. Tolong pertimbangkan kalau memang itu lebih efisien dan lebih itu tidak kita bebannya, itu silakan pertimbangkan itu. Tapi tolong koordinasi dengan dewan. Saya tahu itu koordinasi dengan dewan. Jadi pada dasarnya, pada prinsipnya pinjaman itu tidak ada pertimbangan lain kecuali dari suku bunga yang dipertimbangkan itu, karena itu untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan pembangunan kita ke depan. Dan SEMI adalah yang dilihat dengan infrastruktur, kan penggunaan kita untuk infrastruktur. Dan kenapa kesempatan, saya bilang kesempatan yang baik itu dari pemerintah pusat, dari APBD, dari dididikan selama oleh negara. Ya, silakan saja membahaskan, tapi itu tetap koordinasi dengan dewan. Saya sudah sampaikan itu. Tadi prinsip bahwa itu saya sangat menyetujui, sangat sepakat pada saat itu, karena itu dilihat dari segi rate-nya, hubungan BPBD dengan ini itu sepadan, itu masih memungkinkan, sudah silakan. Tapi memang saya anggap salah kalau sampai rekan-rekan dari tidak ada koordinasi lebih jauh kepada dewan. Karena pada dasarnya semua keputusan yang ada di pemerintahan itu seperti pengawasan itu harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Gitu. Alhamdulillah itu memang nanti saya juga akan memberikan edukasi kepada mereka untuk pencerahan kepada mereka supaya mereka nanti bisa koordinasi. Tapi prinsip saya mohon juga dukungan dari anggota dewan yang terhormat bahwa kita untuk membangun kita prinsip sebaik mungkin. Gitu. Memang pembangunan daerah kita termasuk memang saham di situ. Dan kalau rumahnya lebih tinggi, ya kenapa enggak kita ini. Dan ini adalah kesempatan yang disediakan oleh negara. SMI ini bisa
disepakati seluruh negara dalam rangka untuk mendorong dari Bupati Tanggamus kepada Wakil Ketua Sabah DPRD Kabupaten Tanggamus. Baik, untuk selanjutnya mohon izin kita foto bersama. Mohon berkenan kepada Bupati dan Bupati yang mendampingi. Kami akan bantu hidup